hari ini masih terbilang dangkal, tapi kita harus tetap hati-hati kalau misalnya ngelewatin meriam yang cukup ganas seperti ini. Tim Indonesiaku kali ini memijakkan langkah di Pulau Borneo, tepatnya di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, bagian utara Kalimantan. Kabarnya ada sebuah desa adat di ujung Sungai Ilur yang luput dari perhatian pemerintah setempat. Perjalanan saya ditemani satu-satunya pengajar di desa dan satu orang guru tamu yang kebetulan hari ini juga akan berangkat ke desa. Ketinting atau perahu menjadi satu-satunya transportasi yang diandalkan masyarakat. Setelah semua siap, kami pun segera berangkat. Bursa Kampung Adat Punan Semeryot merupakan salah satu dusun terjauh yang ada di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Dan tidak adanya akses darat membuat jalur sungai sebagai satu-satunya cara untuk menuju ke desa. Dan kabarnya masih ada berbagai rintangan yang harus kami lewati selama 46 km perjalanan sungai yang akan kami tempuh. Kira-kira seperti apa perjuangan menuju ke Semeryot dan seperti apa kehidupan masyarakat di sana? Pemirsa, inilah Indonesiaku. Untuk menuju Kampung Semeryot, kami mengarah ke bagian hulu sungai. Artinya, kami harus melawan arus. Untungnya, cuaca hari ini cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan. Hanya saja air sedang dalam kondisi surut. Kami harus berhati-hati saat melintasi titik-titik dengan kedalaman yang rendah. Sekitar 2 jam pertama, aliran sungai bisa kami lewati tanpa hambatan. Hijaunya pepohonan yang rimbun di kanan kiri kami membuat saya tetap terjaga selama perjalanan. Namun semakin jauh kami menyusuri sungai, riam-riam yang deras semakin sering bermunculan. Motoris tidak bisa langsung menerobos riam dengan kecepatan tinggi. Ini dikarenakan dekatnya jarak perahu dengan bebatuan yang bisa merusak mesin dan perahu. Jadi walaupun kondisi air hari ini masih terbilang dangkal, tapi kita harus tetap hati-hati kalau misalnya ngelewatin meriam yang cukup ganas seperti ini. Karena jarak dari perahu sampai ke dasar bebatuan di sungai ini cukup dekat. Jadi resikonya kalau kenapa-napa itu bisa kepentok dan kandas, atau lebih parahnya kita ikut terbawa hanyut aliran sungai. Di salah satu titik, perahu yang tidak kuat melaju mengharuskan saya dan guru sekolah untuk turun terlebih dahulu dan ikut mendorong perahu. Upaya untuk membawa perahu melewati riam semakin dipersulit dengan bebatuan licin di dasar sungai yang menjadi pijakan kami. Setelah berhasil menerobos aliran yang deras, kami bisa kembali menumpangi ketinting. Kami terus melanjutkan perjalanan. Di sejumlah titik ternyata ada beberapa perahu lain yang juga kesulitan seperti kami. Batuan dan riam memang menjadi kendala utama saat menyusuri sungai menuju Semeryot. Tak lama kami kembali berhadapan dengan aliran yang jauh lebih deras dari sebelumnya. Di sini, para penumpang harus turun terlebih dahulu untuk mengurangi beban perahu. Saya dan para penumpang lain harus berjalan kaki melewati batuan di pinggir sungai. Sementara sang motoris dan juru batulah yang mengarahkan perahu. Setelah mengambil ancang-ancang, perahu langsung diterobos naik. Ya, jadi di sini untuk bisa lewat para penumpang memang harus turun terlebih dahulu
supaya bobot perahunya berkurang. Karena di sini cukup berbahaya, apalagi jarak sampai ke batuan itu nggak nyampe 50 cm. Dua perahu pertama bisa melintas dengan aman, namun perahu berikutnya sempat terjebak di tengah riam. Perahu yang dipaksa menerobos derasnya sungai bahkan sempat mundur terbawa aliran. Setelah berkali-kali mencoba melawan arus, akhirnya mereka pun berhasil. Selama ini pernah nggak ada kejadian Ya, mesinnya baru- rusak atau hanyut gitu? Sering juga ya? Iya, sering. Dan di situ malam kemarin saya punya naniran tadi itu garam. Anaknya hampir mati kemarin, lemas. Tapi kalau misalnya kayak gitu gimana tuh Pak? Ini kan kosong tuh, ada yang bantu? Ya, dia buang aja, nggak diabut alat-alat di perahu, anak itu ya diambil. Oh, jadi yang berat ditinggalin gitu ya? Iya. Gitu. Tapi pernah nggak sih Pak ada korban, makan korban di aliran Ada. sungai? Pernah ya? Pernah ya, sekali. Tahun berapa itu? Tahun 2010 ya. Tahun 2010. Ya, biar tadi. Kami terus mengarungi sungai dan lagi-lagi kami harus kembali turun dari perahu. Sementara itu perahu yang kosong dibawa ke titik yang sudah aman untuk kami tumpangi. Cuaca sudah semakin terik. Setelah bergelut selama 5 jam melintasi lika-liku Sungai Ilur, akhirnya kami tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kampung kecil yang kami singgahi ini bernama Semeriot. Hanya ada sebanyak 31 kepala keluarga di sini. Semeriot sendiri merupakan bagian dari desa Ujang, namun lokasinya merupakan yang terjauh dari kota kecamatan. Warga suku Punan yang hidup di sini masih tinggal di rumah-rumah papan sederhana tanpa fasilitas umum yang layak. Tidak adanya sinyal telekomunikasi maupun sarana pendidikan membuat mereka seakan tertutup dari dunia luar. Inilah yang akhirnya mendorong Sri untuk mendirikan sekolah adat di Semeriot. Beda dengan sekolah formal pada umumnya, sekolah adat tidak diadakan setiap hari. Anak-anak hanya belajar saat Sri datang ke kampung mereka sebanyak 3-5 kali dalam satu bulan. Di hari-hari lainnya mereka terpaksa belajar sendiri tanpa bimbingan. Tidak heran, anak-anak selalu antusias saat waktu belajar tiba. Di Semeriot, rumah kepala adatlah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sri pun hanya menyiapkan papan tulis sederhana dan beberapa buku sebagai bekal menyalurkan ilmu untuk masyarakat. Saat anak-anak tiba, mereka pun langsung berkumpul dengan cepat di lantai beralaskan papan kayu. Di pedalaman Kalimantan ini, istilah sekolah tidak sama dengan sekolah di kota besar. Anak-anak harus belajar di lokasi seadanya, tanpa seragam, tanpa peralatan sekolah, dan tanpa pembagian kelas. Sekolah adat Punan Semeriot baru berjalan di akhir tahun 2015. Sebelum kehadiran Sri di desa, warga tidak pernah tersentuh pendidikan sama sekali. Anak-anak di semua usia pun memulai pelajaran dari tingkat yang sama. Ada sekitar 40 anak usia sekolah di desa ini. Uniknya tidak hanya anak usia sekolah yang semangat belajar. Orang tua anak-anak pun ikut belajar di sekolah adat. Sejak kecil mereka tidak pernah tahu cara menulis maupun membaca. Kalau Mbak Ita umurnya berapa? 20. 20. Liwo beranak terus. Tapi dari kecil pernah diajarin baca tulis tidak? Nggak pernah. Dulu berarti waktu kecil sekolah atau tidak? Tidak, Tidak sekolah. Kenapa? tidak ada yang mengajar. Tidak ada yang mengajar. Dari dulu sebelum ini ada sekolah di sini?
Nggak ada sekolah. Berarti baru pertama kali belajar ini? Dari sini baru pertama kali belajar. Umur 20 baru belajar baca tulis? Iya. Tolong nak mau. Waktu belajar biasanya dimulai sejak pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Kegiatan belajar seluruhnya difokuskan untuk melancarkan baca, tulis, dan hitung. Sama halnya seperti murid-murid lainnya, mereka yang sudah dewasa pun sesekali ikut diminta untuk maju ke depan dan membaca tulisan di papan tulis. Meskipun pelajaran anak-anak tidak sesuai dengan kurikulum nasional, keinginan untuk maju terpancar jelas dari semangat mereka dalam mengikuti pelajaran. Senang nggak belajar di sini? Senang. Kenapa senang belajar? Semangat. Belajar biar apa? Biar pintar. Paling suka belajar apa? Berhitung, menulis, atau membaca? Semuanya senang. Sebelum ini pernah sekolah nggak? Pernah sekolah di mana? Belajar sendiri. Kalau misalnya di sini dikasih guru, dikasih bangku mau? Mau. Maunya ada apa di sekolah? Pengen ada apa di sekolah? Pengen ada guru. Sebagai pendiri sekolah dan satu-satunya pengajar, Sri pun hanya bisa berharap semangat anak-anak tidak akan pudar sampai suatu saat mereka bisa mengambil peran untuk memajukan kehidupan di desa. Harapan ke depan saya, sekolah ini tidak akan tetap berdiri, tetap berjalan, tetap sama dengan metode dan konsep yang sudah saya dan Pura Semeriut sudah setujui. Kemudian anak-anak yang sudah bisa membaca, menulis, berhitung, mereka akan mengajari adik-adik mereka. Melihat kondisi anak-anak Semeriot dalam keterbatasan seperti ini sungguh menyayat hati. Betapa tidak, karena sesungguhnya mereka hidup di atas tanah yang kaya, tanah Indonesia.